Yang keenam, tidak diterima iman seseorang sebelum mengimani apa yang dikabarkan Rasulullah tentang hal-hal sesudah mati. Apa saja hal-hal sesudah mati? Yang pertama, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu kita harus mengimani dan membenarkan bahwa itu ada. Yang kedua, ada azab kubur. Nah, Pak, ngeten iki penting mboten? Penting karena sudah ada yang berpendapat bahwasannya azab kubur itu tidak ada. Ada golongan yang seperti itu. Yang C, yang ketiga, bahwa kita harus membenarkan dan mengimani adanya nanti di akhirat setelah kematian kita, itu ada neraca timbangan amal. Yang keempat, kita harus percaya dan membenarkan ada jembatan Sirotol Mustaqim. Yang kelima, kita juga harus membenarkan dan percaya bahwa Rasulullah itu mempunyai Al-Haudul Maurud, yaitu telaga. Telaga yang akan didatangi oleh setiap kaum muslim sebelum masuk surga. Letaknya itu dijelaskan di dalam Ihya tadi, itu setelah Sirotol Mustaqim. Yang keenam, itu adanya hisab. Yang ketujuh, adanya syafaat para nabi dan yang lain-lain. Nah, ini belum kita bahas. Nanti kita akan bahas. Yang berikutnya, 6, 7. Yang kedelapan, kita harus berbaik sangka kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat itu kan di ujung sahabat yang 4 kan sudah terjadi peperangan-peperangan itu. Nah, kita harus husnudon, berbaik sangka kepada para sahabat Nabi. Itu iktikadnya ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah itu kalau menerjemahkan, memahami kok terjadi peperangan antar para sahabat itu diantaranya itu adalah hasil ijtihad. Karena hasil ijtihad, maka salah itu juga mendapatkan pahala. Itu ahlussunnah wal jamaah seperti itu. Astaghfirullah Rabbal baraya Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa Syekh Hasan Hasibuan wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Ihya Ulumuddin sampai pada jilid 1 halaman 109, insya Allah nanti sampai 111. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara, pembahasan kita ini masih menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan bab penjelasan tentang syahadat
Rasul. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama, syahadatain itu terdiri dari syahadatut tauhid dan syahadatur Rasul. Nah, penjelasan pada malam hari ini itu adalah penjelasan tentang syahadat Rasul. Nah, penjelasan tentang syahadat Rasul ini yang minggu kemarin itu sudah menjelaskan yang pertama, bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis itu diutus oleh Allah untuk orang Arab dan orang Ajam. Ajam itu adalah yang selain Arab, berarti untuk semuanya. Juga dari golongan manusia dan jin. Ingat nggih? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyunya untuk manusia, keseluruhan manusia, dan juga untuk jin. Jin di mana? Di seluruh tempat. Itu juga mendapatkan kerasulan Nabi. Rasul itu diutus untuk mereka juga. Dan sebagaimana manusia, jin dimanapun itu ada yang beriman, ada yang tidak. Manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dengan menghapus syariat-syariat terdahulu kecuali yang ditetapkan kembali. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti melakukan haji itu kan ada tawafnya. Tawaf itu dulu kan sudah ada, gitu. Cuma dimuati lagi, dibersihkan dengan penyembahan hanya kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan oleh Allah menjadi penghulu bagi semua para nabi dan para rasul, menjadi pemimpin, menjadi orang yang rasul yang terbaik di antara para rasul. Yang keempat, tidak sempurna syahadat tauhid saja, kecuali disertai syahadatur Rasul. Sehingga orang yang hanya mengimani Allah sebagai Tuhan itu tidak sempurna. Di sini bahasanya tidak sempurna hanya syahadat tauhid, tapi harus disertai syahadatur Rasul. Sehingga bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima, mengimani dan membenarkan. Kaum muslim dan mukmin itu harus mengimani dan membenarkan kabar yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan dunia dan masalah akhirat. Yang keenam, tidak diterima iman seseorang sebelum mengimani apa yang dikabarkan Rasulullah tentang hal-hal sesudah mati. Apa saja hal-hal sesudah mati? Yang pertama, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu kita harus mengimani dan membenarkan bahwa itu ada. Yang kedua, ada azab kubur. Nah, Pak, ngeten iki penting mboten? Penting karena sudah ada yang berpendapat bahwasannya azab kubur itu tidak ada. Ada golongan yang seperti itu. Yang C, yang ketiga, bahwa kita harus membenarkan dan mengimani adanya nanti di akhirat setelah kematian kita, itu ada neraca timbangan amal. Yang keempat, kita harus percaya dan membenarkan ada jembatan Shirotol Mustaqim. Yang kelima, kita juga harus membenarkan dan percaya bahwa Rasulullah itu mempunyai Al-Haudul Maurud, yaitu telaga yang akan didatangi oleh setiap kaum muslim sebelum masuk surga. Letaknya itu dijelaskan di dalam Ihya tadi, itu setelah Shirotol Mustaqim, baru orang ke telaga-telaga itu.
Yang ke-6 itu adanya hisab. Yang ke-7 adanya syafaat para nabi dan yang lain-lain. Nah, ini belum kita bahas. Nanti kita akan bahas. Yang berikutnya 6, 7, yang ke-8 kita harus berbaik sangka kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat itu kan di ujung sahabat yang 4 kan sudah terjadi peperangan-peperangan itu. Nah, kita harus husnudon, berbaik sangka kepada para sahabat Nabi. Itu iktikadnya ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah itu kalau menerjemahkan, memahami kok terjadi peperangan antar para sahabat itu diantaranya itu adalah hasil ijtihad. Karena hasil ijtihad, maka salah itu juga mendapatkan pahala. Itu ahlussunnah wal jamaah seperti itu. Itu tadi hal-hal yang harus kita imani tentang Rasulullah dan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Itu berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan yang lain-lain, dan perawi yang lain. Kita lanjutkan kitabnya. Wa ayyumina layanto iman sopo abdun bil hisabi dengan hisab. Wa tahwa fatan nasu lan tingkat-tingkatan menungso fihi ing dalem hisab. Ila muna kosin marang wong kang den persulit fil hisab ing dalem hisab. Jadi nanti itu ada hisab dan ada orang yang dipersulit sampai yang tanpa hisab. Wa ila Musa makin lan sampai wong kang den gawe gampang fihi ing dalem hisab. Wa ilaman lan marang wong yadkhulu kang bakal mlebu sapa wong al jannata ing dalem swarga bi ghairi hisab kelawan tanpa hisab. Jadi kita juga harus mengimani bahwa hisab itu ada dan orang-orang yang dihisab itu bertingkat-tingkat mulai dari yang masuk bi ghairi hisab sampai yang kemudian dipersulit hisabnya, sulit sekali. Sehingga dalam doa-doa yang diajarkan oleh para alim, para ulama itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wal afwa indal hisab itu pengampunan saat dihisab. Siapa yang masuk surga tanpa hisab? Wahum, mereka itu adalah al muqarrabuna, wong-wong kang podo keparek kabeh. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, prosesnya disebut taqarrub ila Allah. Yang biasanya kita terangkan itu kalau pengajian Al-Hikam. Kita bertaqarrub. Atau orang yang menuju Allah disebut murid atau salik itu. Fayas alu mongko andungo Fayas alu mongko andungo Allah ing Allah Ta'ala sapa man wong syaa kang kersakake sapa Allah minal anbiya bayane saka pira-pira nabi wa tablighir risalati lan oleh nekake tugas kerasulan. Waman lan wong syaa kang ngersakake sapa Allah minal kufari bayane saking para wong kafir antagdi bil mursalin saking oleh
anggoroake sapa kufar al mursalina ing para utusan kabeh. Wa yas'alu lan andonga marang Allah sapa al mubtadi'ata ing wong kang ahli bid'ah anis sunnah saking laku sunnah. Wa yas'alu lan bakal andonga ing Allah sapa al muslim wa yas'alu lan bakal andonga ing Allah wa yas'alu lan bakal andonga ing lan bakal andonga sapa Allah al muslimina ing wong kang muslimin anil a'mali saking wong Islam kang padha ngamal kabeh. Wayas'alu lan andonga sapa Allah Ta'ala man ing wong kang niku bukan andonga mestine niki maknane Allah bakal memanggil kepada orang-orang yang dikersake oleh Allah, memanggil anbiya, memanggil orang-orang kafir, memanggil orang bid'ah, semuanya dipanggil. Wa ayyumina dan berikutnya lan yento iman sapa wong. Jadi kita sebagai mukmin itu harus mengimani bi ikhrajil muwahhidin kelawan oleh ngetokake wong kang padha nyuwejekake kabeh minan nari saking neraka. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid dari neraka. Ba'dal intiqami ing dalem sakwise disiksa. Jadi mengandaikan baju, kita itu punya badan. Badan kita itu sudah kita pakai. Itu pasti kotor. Walaupun kita itu yang kita bajuni itu kan tauhid kita. Tapi kan sudah kotor. Oleh karena kotor, maka harus dicuci dulu sebelum masukkan ke surga. Harus dicuci dulu sebelum dimasukkan ke lemari kembali. Jadi semua akan tidak semua ya, akan banyak yang akan dicuci seperti itu. Hatta layapko sehingga ora netep fi jahannama ing dalam neraka jahanam. Sapa muwahhidun wong kang nyuwejekake Allah kabeh. Jadi ahli tauhid itu tidak akan ada yang tersisa di neraka. Semua diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Bifadlillahi kelawan kanugrahane Allah Ta'ala maha luhur Allah. Fala yakhludu mongko ora langgeng finnari ing dalam neraka sapa muwahhidun wong kang padha sapa muwahhidun wong kang padha nyuwijikake Allah. Siapa muwahhidun itu? Ya, yang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berikutnya, kita sebagai orang muslim juga wa ayyumina lan yanto iman sapa abet bisyafaatil anbiya kelawan onone syafaate para nabi. Jadi syafaatnya para nabi termasuk Rasulullah itu pasti akan ada nanti di akhirat dan itu atas izin Allah. Sumal ulama. Nah, selain anbiya menurut Imam Ghazali yang bisa mensyafaati itu adalah piro-piro wong kang alim atau para ulama. Summa syuhada mongko keri-keri wong kang padha mati syahid. Summa sairil mukminin mongko keri-keri sekabehane wong mukmin kabeh ala hasabi jahihi. Miturut pangkate anbiya, syuhada dan seterusnya tadi. Jadi tentu kalau menurut pangkatnya seperti itu, para nabi akan mensyafaati umatnya lebih banyak daripada ulama mensyafaati para muridnya.
kira-kira orang yang tidak manut kepada Allah, nggak kenal, nggak ngaji tentang Rasulullah, napa nggih disyafaati kan? Logikane mboten, tapi itu semua kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Wa manzilatihi lan juga tergantung kedudukane para anbiya syuhada tadi indallah ing dalem ngersane Allah taala maha luhur Allah. Waman utawi sapa ne wong bahagia lamun iku tetep sapa man tetep minal mukminina saking golongan wong kang mukmin. Walam yakun lan ora ono ora ono iku tetep lahu kedue man apa sapa syafiun wong kang nyafaati mongko ukhrija mongko dentokake sapa man bi fadlillahi sebab kanugrahane Allah azza wa jalla. Jadi menurut Imam Ghazali nanti orang-orang itu ada yang mensyafaati. Tetapi ada orang yang gak kebagian syafaat. Nah, tapi kalau dia itu bertauhid tetap akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan fadlnya Allah azza wa jalla. Fala yukhladu mongko ora den langgengaken finnari ing dalam neraka sapa mukminun wong kang iman siji wae. Bal yukhraju balik dentokake minha saking nar sapa man wong kana kang ana iku fi qalbihi tetep ing dalem atine man misqalu dzarratin sak timbangane semut budak atau sak biji dzarrah minal iman saking iman. Jadi tidak dilanggengkan, tidak diabadikan dalam neraka siapapun yang punya keimanan, walaupun imannya itu sebiji sawi ya, gitu. Cilik banget imannya, tetap nggak dilanggengkan. Nah, itulah salah satu bentuk keadilan Allah, perbedaan antara orang yang mempunyai iman dan tidak. Wa ayyata kita lan yento nekataken sapa man orang mukmin harus beriktikad bahwasanya fadlah sahabati bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semuanya. Wa tartibahum lan urutan derajate sahabat. Jadi orang mukmin menurut iktikad Ahlussunnah yang dikutip Imam Ghazali di sini bahwasanya para sahabat itu mempunyai keutamaan melebihi manusia pada umumnya dan mereka juga mempunyai urutan-urutannya. Terus disebutkan begini, wa anna afdalan nas lan setuhune luwe utama-utamane manungsa ba'dan nabi sakwise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar. Ngoten niku. Jadi manusia paling utama Rasulullah. Para sahabat itu lebih utama semuanya daripada manusia-manusia kita ini. Nah, di antara para sahabat itu ada urutan keutamaannya. Yang pertama di sini disebutkan yang paling utama sesudah Rasulullah adalah sahabat Abu Bakar, summa Umaru, mongko nuli sahabat Umar, summa Utsmanu mongko nuli sahabat Utsman, summa Aliun mongko nuli sahabat Ali radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Wa ayyuksina lan yen to ambagusake sapa wong. Jadi kaum mukmin itu juga harus membaguskan adzonna ing prasangka. Maksudnya husnudzon bijami sahabati kelawan sekabehane sahabat. Wayu senia lan muji sapa man alaihim ing atase para sahabat. Sampai-sampai kalau kita bersolawat kan begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi atau wa sahbihi wasalim kan begitu. Nah, itu adalah bentuk dari pelaksanaan ngamalaken
yang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Karena ada orang yang kalau bersolawat itu ya tetap kepada Rasulullah tok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala alihi wangel. Wa ala alihi wa sahbihi angel maneh. Nah, itu bukan i'tiqadnya Ahlussunnah. Kalau i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga memuji Rasulullah, memuji para sahabatnya dan mendoakan mereka dengan disambung di sholawat itu. Wa yusniya lan ngalem sapa wong alaihim ing atase sahabat. Ngalem niku nggih memuji. Kama asna kaya yen to ngalem sapa Allah azza wa jalla maha luhur. Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim lang ing atase para sahabat ajmaina sekabeh. Jadi Allah dan Rasulullah niku ngelem para sahabat. Mosok kita enggak. Nah, sahabat itu kan pada dilem. Seperti gelar As-Siddiq itu mawon itu kan sebuah gelar ngelem, menghargai lah kepada para sahabat itu. Fakulu dzalika mengko utawi sekabehane mengkono-mengkono madzakartuhu laka. Mimma bayani saking perkara waradat kang tumeka bihi kelawan ma sapa al akhbaru pira-pira hadis. Jadi tadi itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini tadi itu ada hadis-hadisnya. Wa syahidat lan nyekseni bihi kelawan ma opo al asaru piro-piro hadis sahabat. Jadi kalau al akhbar itu hadis Rasulullah, kalau al asar itu hadis dari para sahabat. Faman bahasanya bukan hadis nih, asaru sahabat. Faman mongko sopone wong i'tiqada lamun iku nekatake sapa menjami adalika ing sekabehane mengkono madzakartu laka mungkinan hale yakin bi kelawan dalik karena mongko ana sapa man min ahli haqqi iku tetep saking mongkang ahli bener wa lan golongan wa sobati sunnah lan golongan wong ahli sunnah wa faroko lan bisa sapa wong roh tadolali ing golongane wong kang ahli kesasar wa hizbal bid'ati lan golongane wong kang ahli bid'ah. Jadi apa yang dijelaskan tadi di atas termasuk meyakini adanya hisab, adanya siksa kubur, adanya Siratal Mustaqim, adanya telaga Kausar dan telaga Al-Haud Al-Maurud gitu. Itu semuanya maka kita disebut sebagai orang yang benar, orang yang memegang sunnah, yang terhindar dari kesesatan dan terhindar dari golongan ahli bid'ah. Panas alu mongko nyuwun ingsun Allah ing Allah kamalal yakini ing sempurnane keyakinan wa husnas sabati lan bagusi tetepe iman fiddini ing dalam agama. Lana marang ingsun walika fatil muslimin lang marang lak sekabehane kaum muslim. Jadi Imam Ghazali wis mendoakan kita juga. Semoga mendapatkan kesempurnaan, keyakinan dan bagusnya keimanan kita di dalam agama. Wa bi rahmatihi lawan rahmati Allah. Innahu setuhune kelakuan arhamu iku luwe welas arrohimina wong kang welas kabeh. Innahu setuhune Allah iku arhamur rahimin zat kang luweh welas-welase wong kang welas kabeh. Allah itu adalah arhamur rahimin, zat yang maha pengasih yang tidak bisa tidak ada yang menandingi kemaha kasihan Allah. Wassallallahu lan muga-muga paring rahmat sapa Allah
ala sayyidina ing atase bendoro ingsun Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa ala kulli abdin lan ing atase saben-saben kawula Mustafa kang den pilih. Jadi Imam Ghazali mengakhiri bab tentang penjelasan syahadatain ini dengan mendoakan dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya masih tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah.